Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christina Octavia Limbong dari Prodi Kimia Industri dengan NIM F0A023014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel hiradisi dari suatu pekerjaan, yakni teknisi laboratorium. Dan untuk pembahasan selanjutnya, silakan tonton video berikut ini. Baik, sebelum membahas mengenai tabel dari hiradisi, sebaiknya kita harus mengerti dahulu apa sih itu hiradisi. Hiradisi atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control adalah sebuah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan langkah pengendalian dalam suatu lingkungan kerja. Adapun tujuan dari hiradisi ini adalah untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja, cedera, atau penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Metode ini terdiri dari 3 tahapan utama. Adapun tahap 1 atau tahap pertama, identifikasi bahaya, yaitu mengidentifikasi sumber bahaya dan dampaknya. Lanjut tahap kedua, yaitu penilaian risiko, dengan menilai tingkat risiko dan menentukan langkah pengendalian. Adapun langkah terakhir atau tahap ketiga, yaitu pengendalian dan monitoring, dengan melakukan pengendalian risiko dan memonitor efektivitasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dari teknisi laboratorium. Sebagai teknisi laboratorium, tentunya memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keselamatan dan keakuratan hasil kerja di laboratorium. Teknisi laboratorium ini bertanggung jawab untuk 1. Menyiapkan sampel dan bahan kimia, 2. Melakukan pengujian dan analisis menggunakan alat-alat laboratorium, 3. Memastikan alat-alat laboratorium berfungsi dengan baik melalui kalibrasi dan perawatan rutin, 4. Membuang limbah kimia dengan prosedur yang aman, dan 5. Menerapkan protokol keselamatan kerja atau K3 untuk melindungi diri sendiri dan rekan kerja. Nah, dalam setiap aktivitas tersebut, potensi bahaya seperti paparan bahan kimia beracun, radiasi, atau risiko fisik selalu ada. Oleh karena itu, penerapan hiradisi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua risiko dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan diminimalkan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada tabel hiradisi tahap 1 atau identifikasi bahaya. Pada tahap ini dilakukan identifikasi sumber bahaya, dampak bahaya, dan alat atau bahan yang digunakan dalam setiap kegiatan di laboratorium. Berikut ini penjelasan untuk setiap kegiatannya. 1. Penyiapan sampel kimia. Sumber bahaya tumpahan asam sulfat. Dampak bahaya luka bakar kimia pada kulit. Alat atau bahan asam sulfat, pipet, dan labu ukur. 2. Pengujian mikrobiologi. Sumber bahaya paparan bakteri patogen. Dampak bahaya infeksi atau penyakit akibat bakteri. Alat atau bahan cawan Petri, bakteri, dan autoklav. 3. Penggunaan mikroskop. Sumber bahaya paparan cahaya mikroskop yang terlalu terang. Dampak bahaya gangguan penglihatan. Alat atau bahan mikroskop dan preparat. 4. Penyimpanan bahan kimia. Sumber bahaya kebocoran wadah bahan kimia. Dampak bahaya keracunan atau iritasi pernapasan. Alat atau bahan asam klorida dan natrium hidroksida. 5. Pemindahan bahan kimia. Sumber bahaya tumpahan bahan kimia. Dampak bahaya luka bakar atau iritasi kulit. Alat atau bahan botol reagen dan sarung tangan. 6. Sterilisasi alat lab. Sumber bahaya paparan uap panas autoklav. Dampak bahaya luka bakar akibat uap panas. Alat atau bahan autoklav dan alat gelas. 7. Analisis spektrofotometri. Sumber bahaya paparan radiasi UV. Dampak bahaya kerusakan mata atau kulit. Alat atau bahan spektrofotometer dan larutan kimia. Nah, 8. Pencatatan data. Sumber bahaya penggunaan komputer terlalu lama. Dampak bahaya gangguan postur atau mata lelah. Alat atau bahan komputer, kertas, dan pena. 9. Pembuangan limbah kimia. Sumber bahaya paparan limbah berbahaya. Dampak bahaya keracunan atau pencemaran lingkungan. Alat atau bahan
limbah asam, dan limbah basah. 10. Kalibrasi alat ukur. Sumber bahaya, kesalahan kalibrasi. Dampak bahaya, hasil pengukuran tidak akurat, dan alat atau bahannya, alat ukur, dan alat kalibrasi. Lanjut pada pembahasan tabel tahap 2 atau penilaian risiko. Nah, pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko awal, pengendalian risiko saat ini, dan sisa risiko setelah pengendalian. Berikut penjelasan untuk setiap kegiatan. 1. Penyiapan sampel kimia. Tingkat risiko awal tergolong tinggi dengan nilai risiko sama dengan 12. Pengendalian risiko saat ini, penggunaan APD, sarung tangan, kacamata lab, prosedur kerja aman, dan sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 2. Kedua, pengujian mikrobiologi. Tingkat risiko awal tergolong sedang dengan nilai risiko sama dengan 6. Pengendalian risiko saat ini, penggunaan APD, masker, dan jas lab, autoklaf untuk sterilisasi. Sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 1. 3. Penggunaan mikroskop. Tingkat risiko awal tergolong rendah dengan nilai risiko adalah 4. Pengendalian risiko saat ini, pengaturan cahaya mikroskop, istirahat mata setiap 30 menit, dan sisa risikonya tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 1. 4. Penyimpanan bahan kimia. Tingkat risiko awal tergolong sedang dengan nilai risiko adalah 8. Pengendalian risiko saat ini, penyimpanan di lemari asam, ventilasi yang baik, dan label yang jelas. Sisa risiko sama dengan rendah, tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 2. Nah, kelima, pemindahan bahan kimia. Tingkat risiko awal tergolong tinggi dengan nilai risiko adalah 9. Pengendalian risiko saat ini, penggunaan APD atau sarung tangan dan apron, prosedur pemindahan aman, dengan sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 2. 6. Sterilisasi alat lab. Tingkat risiko awal tergolong sedang dengan nilai risiko adalah 6. Pengendalian risiko saat ini, penggunaan APD atau sarung tangan yang tahan panas, prosedur operasi autoklaf. Sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko adalah 1. 7. Analisis spektrofotometri. Tingkat risiko awal tergolong sedang dengan nilai risiko sama dengan 6. Pengendalian risiko saat ini, penggunaan kacamata UV, dan prosedur kerja aman, dengan sisa risikonya tergolong rendah dengan nilai risiko adalah 1. 8. Pencatatan data. Tingkat risiko awal tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 3. Pengendalian risiko saat ini, pengaturan ergonomis kursi dan meja, istirahat mata setiap jam. Sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 1. 9. Pembuangan limbah kimia. Tingkat risiko awal tergolong sedang dengan nilai risiko sama dengan 8. Pengendalian risiko saat ini, penggunaan APD, sarung tangan dan masker, prosedur pembuangan limbah. Sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 2. Terakhir, atau yang ke-10, kalibrasi alat ukur. Tingkat risiko awal tergolong rendah dengan nilai risiko sama dengan 4. Pengendalian risiko saat ini, prosedur kalibrasi standar, dan pelatihan operator. Sisa risiko tergolong rendah dengan nilai risiko adalah 1. Lanjut pada tabel tahap ketiga atau pengendalian program dan monitoring. Nah, pada tahap ini dilakukan perencanaan dan monitoring pengendalian risiko yang telah diidentifikasi. Berikut ini penjelasan untuk setiap kegiatan. 1. Penyiapan sampel kimia. Bentuk pengendalian, penggunaan APD, sarung tangan, kacamata lab, prosedur kerja aman, monitoring, pemeriksaan APD secara berkala, pelatihan keselamatan. 2. Pengujian mikrobiologi. Bentuk pengendalian, penggunaan APD, masker, dan jas lab, autoklaf untuk sterilisasi, monitoring, pemeriksaan autoklaf, dan APD, audit keselamatan. 3. Penggunaan mikroskop. Bentuk pengendalian, pengaturan cahaya mikroskop, istirahat mata setiap 30 menit, monitoring ergonomi, evaluasi kesehatan mata. 4. Penyimpanan bahan kimia. Bentuk pengendalian, penyimpanan di lemari asam, ventilasi yang baik,
label jelas. Monitoring, inspeksi rutin gudang, pelabelan ulang jika diperlukan. 5. Pemindahan bahan kimia, bentuk pengendalian, penggunaan APD, sarung tangan dan apron, prosedur pemindahan aman. Monitoring, pemeriksaan APD, pelatihan prosedur aman. 6. Sterilisasi alat lab, bentuk pengendalian, penggunaan APD, sarung tangan tahan panas, prosedur operasi autoclave. Monitoring, pemeriksaan autoclave, dan pelatihan operator. 7. Analisis spektrofotometri, bentuk pengendalian, penggunaan kacamata UV, prosedur kerja aman. Monitoring, pemeriksaan kacamata UV, audit keselamatan. 8. Pencatatan data, bentuk pengendalian, pengaturan ergonomis kursi dan meja, istirahat mata setiap jam. Monitoring, evaluasi ergonomi, pemeriksaan kesehatan mata. 9. Pembuangan limbah kimia, bentuk pengendalian, penggunaan APD atau sarung tangan dan masker, prosedur pembuangan limbah. Monitoring, inspeksi area pembuangan, pelatihan pembuangan limbah. 10. Dan terakhir, kalibrasi alat ukur, bentuk pengendalian, prosedur kalibrasi standar, pelatihan operator. Monitoring, audit kalibrasi, evaluasi pelatihan operator. Sebagai kesimpulan, dokumen Hiradisi tahap 1, 2, dan 3 ini memberikan gambaran lengkap tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko di laboratorium. Setiap kegiatan telah diidentifikasi sumber bahayanya, dinilai tingkat risikonya, dan diambil langkah pengendalian serta monitoring untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Sekian hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengurangan makna kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.